Monggo kopinya diminum dulu. Ini Muhammad Isya Ansori, Profesor Dr. Muhammad Isya Ansori MSI, yakni Rektor Umsida Sidoarjo. Oh bukan ya ini ya, ini yang kembarannya itu ya. Ini Dian Indra Perdana Laksana. Perdana Rekod. Ini yang calon kepala desa Semambung yang nomor urut 4 ini. 40 padahal ngarep surat suara mek telu. Ini Muhammad Syukron Ali Al-Asyekaf yang punya pondok pesantren di daerah Waru ini. Halo. Halo, Bro. Mulai dari Bapak Isya ini, Bapak Isya. Bapak Isya kemarin ini kan ada acara balai diklat pelatihan muharrik yang dilaksanakan oleh PWNU Jatim dan LPPNU Jawa Timur. Terus ini nanti dihadiri oleh siapa saja ini Pak Isya? Pak Isya sebagai ketua pelaksana di sini. Nanti insya Allah yang hadir dari pengurus Jatim, dari pengurus Jatim, dari Gubernur Jawa Timur, ya. Oh ya, ya Pak Dekarwo itu ya. Pak Dekarwo bersama Gus Ipul, ya. Iya. Malam ini di Bude ya. Iya, tadi nginep di rumahnya Bude, iya. Ya. Terus siap insya Allah Pak Faisal Tanjung hadir ya, apa enggak ini? Faisal Tanjung, Pak Supriyono, Pak Supriyono, terus Pak Muhaimin Iskandar ya. juga insya Allah hadir hari ini. Pak Khairuddin hadir ya, Pak Khairuddin. Pak Menteri Kemendikbud ini hadir ya ini. Bukan, Pak Khairuddin itu hanya sebagai pembantu resik-resik di sini. Ini sekarang Bapak Indra ini, Bapak Indra selaku sekretarisnya Pak Isya ini, Bapak Indra ini. Menurut Anda kira-kira nanti ada sangunya apa tidak Pak Indra? Kalau itu konfirmasi ke Cak Sukron mawon Mas. Oh, Cak Sukron sebagai apa di sini? Bendahara. Oh, iya. Ini bendahara LPPNU ini. Iya, Bapak Sukron. Gimana menurut Anda ini nasib teman-teman ini? Kabarnya ada, cuman saya tidak tahu nominalnya. Iya. Sampai berapa hari ini Pak Sukron di sini ini? Biaya mana? Cuti. Kalau mengurus jadwalnya kan sampai hari Selasa. Sampai hari Selasa ya? Iya. Pulang siang itu ya? Iya. Seperti itu. Kembali lagi pada Pak Isya tentang pelatihan muharrik penggerak di bidang usaha pertanian. Kira-kira menurut Anda apa yang cocok untuk di wilayah Sidoarjo? Apa sayur mayur, apa padi, apa mungkin nelayan, apa sawah, apa Tegal? Kalau di mayoritas di Sidoarjo itu memang genotitik Soromi. Banyak pertanian penanam padi. Padi itu di wilayah Sidoarjo bagian barat atau timur? Barat. Kalau di bagian timur itu banyaknya tambak. Jadi tambak ya, nelayan ikan itu. Kalau menurut saya di Sidoarjo itu lebih baik semua pertanian itu ditanami perumahan saja lebih baik ya, karena ini Mas Anda orang lapangan atau itu hanya sekedar itu apa teori saja ini. Loh, saya itu
pengurus sekaligus tim pelaksana dari itu ya. PBNU ini. Karena kalau sebagai teori saja nggak ada tim pelaksana, yo gak melaku-melaku. Ya. Jadi Anda ini lebih berpengalaman di lapangannya ini mungkin lebih tahu lah. Harus cukup lah. Iya, nasib petani. Kalau pengalaman saya itu mulai dari nol, mengarit juket ya, mengarit juket Iya. sampai menjadi pengurus itu harus tahu. Iya. Karena kalau kita ditanya anak buah kita, kalau kita nggak bisa ngarit bagaimana gitu. Oh gitu ya. Iya, siap. Ini masih Indra ini ya. Kalau masih Isya tadi mulai dari nol. Kalau masih Indra sampai sekarang menjabat sebagai sekretaris. Mulai dari sebelum. Ini dulu mungkin waktu mudanya dulu mungkin pernah menanam apa dan apa gitu di kampungnya. Saya dulu mulainya dari 1. Pasti saya kan 0, saya 1. Iya. Soal menanamnya, saya menanam modal. Oh gitu ya. Modal apa itu kira-kira? Apa Modal berubah? dengkul. Modal dengkul ya. Terus kira-kira yang bisa dikembangkan dari modal dengkul tadi apa itu? Ya, menghasilkan banyak dengkul. Nggak gitu, Mas. Kalau dengkulnya kuat, bisa aja. Jepuk memean melayu pater. Ya. Iya. Sekarang kembali kepada ini Bapak Sukron nih. Selaku bendahara ini ya. Bapak Sukron, Anda ini datang dari Waru. Kira-kira unsum apa di Waru itu? Tidak lucu-lucu. Iya. Apa kalau tadi di bagian barat Sukodono Wonayu tadi sawah. Ya padi, tebu. Kalau mungkin di daerah Waru ada apa ya mungkin siklusnya lebih bagus dan di sana mungkin ada menanam apa dan apa. Menurut Bapak Sukron itu apa? Sekarang lagi panen raya kopi di sana. Oh, di sana ini apa? salah satu contohnya kopi. Kopi ini ya, kopi kereng ini. Oh, pahit. Oh, kopi pahit. Ya. Menurut Bapak Sukron, ya apa yang kira-kira bisa dikembangkan di wilayah Sidoarjo yang kondisinya saat ini banyak sekali petani itu hampir tidak mempunyai tempat karena dibeli oleh developer perumahan atau pabrik, sehingga banyak petani yang tidak mempunyai sawah lagi. Gimana ini? Cara mengembangannya itu gimana, Bapak juga? Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Isa tadi. Kalau dulu petani itu menanam padi, kalau sekarang perlu menanam perumahan. Oh gitu ya. Hasilnya juga lebih kelihatan. Terus hubungannya dengan petani apa ini? Perumahan dan petani itu. Kayak bertani rumah. Bertani rumah. Kalau dulu bercocok tanam, sekarang Itu ya. bertani rumah. Kalau seandainya bertani rumah, kalau dulu bertani padi bisa dimakan, rumah itu bisa dimakan nantinya ya. Makan rumah yang itu penting bisa. hasilnya. Kalau padinya kan tidak, hasil dari padi itu yang bisa dimakan. Oh gitu, Ya, baik. rumah juga sama. Terima kasih. Dan foto apa itu. Super itu. Iya Bapak juga terima kasih. Ini Mas Indra yang mempunyai Puspa Argo ini. Agro. Nggih, keliru. Mas Indra ini di wilayah Sidoarjo kan untuk saat ini tidak banyak penanam sayur, buah-buahan. Tapi di Sidoarjo sendiri ada pusat distribusi, pusat pengembangan dari usaha sayur mayur, buah-buahan terbesar di Jawa Timur, Puspa Agro itu. Itu juga salah satu contoh bahwasanya Sidoarjo itu kaya-kaya, mampu mengembangkan ya. Cuma membeli saja. Itu termasuk pengembangan ya, Ya. mungkin ada Puspa Agro itu ya. Iya. Oh gitu ya. Malas bertanam, cuma beli saja. Oh gitu. Buat apa sawah? Aku udah bisa beli. Lebih cerdas Kan ya. kaya-kaya. Iya, lebih cerdas mungkin cara untuk Bapak Isa ini yang punya itu loh pasar ikan yang di Dendeng itu pengelolanya Bapak Isa ini kayak katanya ini. Iya, menurut Anda itu. Kau tahu jenengan. Iya, lihat di TV itu. Makasih. Iya.
Ya kalau pengembangan sih dari segi mananya banyak. Ya. Jadi kalau ikan dikembangkan menjadi sayur nggak bisa ya. Kalau ikan dikembangkan menjadi sayur nggak bisa. Gitu ya. Kalau ikan menjadi lauk pauk bisa. Kalau ikan perlu dimakan ya, nggak perlu dikasihkan kucing, eman ya. Iya. Iya. Acara becak itu ya. Bapak Sukron. Bapak Sukron nih. Bapak Sukron tadi ke sini katakanlah nanti kira-kira apa yang disampaikan dalam balai diklat nanti pelatihan muharib nanti mewakili Sidoarjo ini Bapak Sukron. Ya kalau petani yang lain mempresentasikan hasil taninya, yaitu padi, ikan dan lain sebagainya, ya karena Sidoarjo ini petani rumahan ya saya sampaikan itu. Itu ya petani rumahan ya. Kita harus tampil beda. Siap. Untuk kemarin malam itu ada ta'arufan, perkenalan dengan tadi banyak yang datang dari Madura, Pamekasan, dari Probolinggo, Jember, Jombang dan Malang, itu banyak yang datang di sini. Kira-kira mungkin Pak Sukron ini bisa menyampaikan sedikit dari perkenalan kemarin dari berbagai macam wilayah di Jawa Timur ini yang sangat berpotensi sekali untuk pertanian ataupun nelayan. Di wilayah mana itu Pak Sukron? Anda sebagai mungkin kader dari PWNU Jatim ini, LPPNU terutama ini, Pak Sukron. Ya kalau yang paling berpotensial ya Sidoarjo. Sidoarjo ya. Karena kenapa kalau ini? semuanya itu bercocok tanam, kalau Sidoarjo bercocok uang. Oh gitu ya. Dengan petani perumahan tadi. Petani perumahan. Ya, hasilnya juga lumayan. Dini kena banjir yo buyar. Oh iya. Bapak Sukron ini pemilik saham developer ya ini, Bapak Sukron ini. dari tadi ini perumahan paling optimal di sini kata Bapak Sukron. Mungkin Bapak Sukron ini pemilik saham dari berbagai perumahan yang ada di sekitar wilayah Sidoarjo ini. Mungkin ya karena di di Indonesia lagi musim penggusuran, lagi musim pindah-pindah, di perlu tempat tinggal ya. Sidoarjo itu tempat yang paling cocok. Gitu. Kemudian untuk nasib petani, Bapak Sukron ini bagaimana? Nasib petani ketika itu lahannya dibuat perumahan atau pabrik. Nasib petani bagaimana? Apa dari perumahan itu nanti uangnya untuk bisa digunakan untuk anak turun seperti sawah dan lain sebagainya? Masih sangat bisa. Sangat bisa. Untuk apa itu Bapak Sukron? Ya kan dari bertani kan juga hasil yang kemudian tujuannya kan hasilnya perumahan juga seperti itu. Untuk misalnya untuk apa katakanlah entah itu dijual atau kontrakan itu sudah ada perumahan ini. Untuk beli apa ini kira-kira? Mungkin ya terserah seperti nantinya ketika itu hasil penjualan sawah untuk perumahan kan petani tadi ada penjualan tanah dan berupa uang biasanya dibelikan mobil, sepeda motor dan akhirnya habis, tidak dikembangkan lagi untuk usaha yang lain. Mungkin Bapak Sukron punya gambaran ketika itu ada hasil uang yang diberikan kepada petani hasil penjualan sawahnya untuk perumahan tadi mungkin bisa dikembangkan oleh pemilik tanah tadi untuk usaha yang lain selain petani. Itu harus kita pikirkan juga Bapak Sukron. Ya, kalau dulu menanam padi, kalau sekarang kan menanam rumah itu. Menanam modal mungkin Bang Cuilan lah katakanlah itu ya. Lebih tepatnya menanam rumah. Kalau menanam padi kena kena air, terlalu banyak banjir ya bisa rubuh katanya. Tapi kalau rumah kan tidak, ini cuma sekedar tergenang gitu saja. Ya, kembali kepada Bapak Indra ini mengenai hama wereng yang tadi sempat disinggung untuk mengatasi berbagai macam penyakit pada tanaman ini, hama wereng, hama
Wis pokoknya hama tikus dan lain sebagainya. Ini gimana ini penanggulangannya ini biar hasil pertanian itu bisa bagus. Sinyu melaku ndisor golek sampean paling Mang Jayugron. Nggih, Bapak Indra untuk mengatasi tadi itu bagaimana? Kalau mungkin hama tikus bisa dicarikan ini ularnya ini untuk makan tikus gitu loh. Kalau sekarang hama wereng itu gimana? Hama wereng hama tikus tidak berpengaruh karena di sana kan bercocok rumah. Untuk daerah yang lain maksudnya Anda kan kader dari PWNU Jatim di bidang PPNU kan gitu. Putune Mbah Hasim. Ya itu tadi Mas. Kalau hama tikus ya dipanggilkan aja ini. Apa? Oh ini iya dimakan biar nanti dimakan. Ya Allah. Kalau hama ular. Loh, ini juga bisa Mas. Di elang ini elang. Iya, elang ini elang. Bentuknya kan juga pestisida. Oh iya, pestisida itu ya. Tainya. Iya, nyentak-nyek kamu. Ya, sekarang kembali ke Bapak Isa ini mengatasi hama wereng. Udah mungkin tadi hama tikus itu. Tapi. Gimana untuk penanggulangannya itu biar nanti hasil pertanian itu bisa dimaksimalkan. Kalau hama tikus itu memang tidak bisa dihilangkan. Iya. Mulai dari Karena pimpinan yang paling atas itu banyak tikus-tikusnya.